Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 2 dan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita baca secara keseluruhan dalam pasal 3 ini, ada sebuah mukjizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes melalui keyakinan kepada Yesus. Kesembuhan yang merubah segalanya, kesembuhan yang mengubahkan hidup seseorang yang sejak lahirnya cacat. Kisah orang lumpuh yang disembuhkan di Gerbang Indah dalam nats hari ini, saudara-saudara, mengajarkan kita tentang kuasa kesembuhan dari Tuhan yang memulihkan tubuh dan jiwa, yang memulihkan tubuhnya kembali seperti manusia yang normal. Laki-laki yang lumpuh sejak lahir ini bergantung pada orang lain untuk diusung setiap hari demi meminta sedekah. Namun ketika Petrus dan Yohanes datang kepadanya, hidupnya berubah. Dengan iman, Petrus memerintahkannya bangkit dalam nama Yesus Kristus. Kuasa ilahi mengalir ke dalam tubuhnya, menguatkan kaki dan mata kakinya yang lumpuh. Hanya di dalam iman kepada Yesus Kristus, Petrus mewujud nyatakan mujizat Tuhan. Lalu si laki-laki tersebut melompat berkirang ria karena sudah mengalami kesembuhan atau menjadi normal dan bisa berjalan sedia kala. Ia melompat berdiri bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan penuh. Dia tidak hanya berjalan dengan kekuatan baru, tetapi juga memuji Tuhan dengan sukacita. Kesembuhan yang ia terima membawa ia lebih dekat kepada Tuhan. Langkah-langkah barunya menjadi simbol hidupnya yang diperbaharui oleh anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kesembuhan yang daripada Allah memimpin kita kepada hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Saat Tuhan memulihkan kita, memulihkan hidup kita kepada keadaan yang normal seperti sedia kala, adalah sesuatu yang sangat luar biasa, pengalaman iman yang sangat luar biasa tentunya di dalam kehidupan kita. Kesembuhan yang kita terima membawa kita lebih dekat kepada Tuhan.
Oleh karena itu kesembuhan yang daripada Allah memimpin kita kepada hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Saat Tuhan memulihkan kita, respon kita harus berupaya untuk bersyukur dan menyembah Dia. Kita tidak hanya berjalan dengan kekuatan baru, tetapi juga memuliakan Tuhan yang memberi kekuatan itu, yang memberi pemulihan itu. Jika hari ini kita membutuhkan kesembuhan fisik, pemulihan emosional atau rohani, marilah kita datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Ketika Dia memulihkan kita dari keadaan kita yang tidak sehat misalnya atau tidak normal, dan dipulihkannya kepada bagaimana kehidupan kita, keadaan fisik kita sebagaimana sedia kala, kita sewajarnya dan sepatutnya memuji Tuhan dan selanjutnya berjalan dalam hidup yang baru sebagai bukti kuasa yang nyata dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Sebagaimana renungan pagi hari ini yang sudah kami dengar, kesembuhan yang mengubah segalanya melalui doa para hamba Tuhan, yaitu Petrus dan Yohanes. Kiranya Tuhan kami seperti itu, melalui keyakinan dan kepercayaan kami kepada Engkau dan melalui permohonan doa kami mampu Tuhan melakukan mukjizat, memulihkan keadaan setiap saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit atau apapun pergumulan yang ia alami. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap orang percaya, mampukan setiap jemaat menjadi saluran berkat melalui pemulihan keadaan, kesembuhan dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengar Saroha di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.